Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini, pada hari yang ke-8 bulan Ramadan. Kita sudah memasuki, sudah berlalu sudah 1 pekan. Saatnya kita harus introspeksi apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita rebutkan di bulan Mubarak ini, bulan yang penuh berkah, yang mestinya ketika kita diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bifadlillah, qul bifadlillah, karena fadilah, karunia Allah dan rahmatnya lah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika, maka dengan karunia itu falyafrahu, maka berbahagialah kalian semuanya. Girango, senengo karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya sudah dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena karunia tersebut huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik nilainya daripada apa yang mereka, orang-orang yang ngumpul-ngumpulkan di dunia ini. Lebih baik daripada triliunan, ratusan triliun yang mereka embat. Ini adalah jauh lebih baik. Kenapa? Karena di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian semuanya Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa? Di dalamnya ini Allah telah mewajibkan, iftaradallahu siyamahu, Allah telah mewajibkan puasanya. Dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dicancam. Tidak hanya itu saja, fihi, di dalam bulan Ramadan ada lailatun, ada satu malam saja yang nilainya khairun min alfi syahr. Nah, karunia Allah Ta'ala sudah dibentangkan begitu luasnya, lebih-lebih ono yang namanya bonus. Di dalamnya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah mendapatkan kabar seperti itu, kurang girang gimana kita semuanya ya? Makanya ya kita harus berbahagia. Lah saiki wis oleh 1 pekan sudah berlalu, ayo dihitung-hitung karunia yang Allah Ta'ala bentangkan itu, apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita raih. Terus apalagi yang belum? Coba kita introspeksi, baca Al-Qur'annya sampun nggih sedaya. Pun sedintene berapa halaman, berapa juz sudah. Memberikan makan it'amul, paring itok, paring apa, iftar ya, kepada orang yang berpuasa sudah, sedekahnya sudah, menjaga qiyam Ramadannya sudah. Nah, ini adalah bagian daripada hal penting yang harus kita hitung. Mumpung baru dapat 1 pekan, kita masuk pekan yang kedua sekarang, okay? Agar tidak sampai luput. Kenapa? Sebab disebutkan di dalam hadis tersebut, faman hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang telah Allah bentangkan berupa fadilah dan rahmatnya, datano ije ono sing kari di antara kita semuanya. Ono ae sing gak, karena halangan suatu sebab gak kok berposo, repot jian. Duh ya apa iki terhalang iki. Ya, malam harinya yo ono sing kalane poso, tapi malam hari ini gak koper, kesibukan bisnisnya, gak koper qiyam Ramadan. Ini adalah orang yang terhalang. Faqad hurima, maka sungguh dia terhalang. Naudzubillah min dzalik nggih. Nah, untuk itu kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa meraih fadilah dan rahmat Allah Ta'ala, mari kita bersyukur nggih, dengan meningkatkan ya kualitas ibadah kita semuanya. Sudah tersisa 3 pekan lagi.
perjalanan kita dalam bulan Ramadan, jangan sampai ada yang luput, okay? Nah, lebih lagi pada pagi hari ini kita akan ngaji tentang al-bir wal ithm dari hadis Arba'in An-Nawawi di nomor 27. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatli 'alaihin nas. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Sedangkan hadis yang kedua wa an wa bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil birri wal ism qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al qalb wal ismu ma haka fi nafsik wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauka rawahu Ahmad wa Darimi bisnadin hasanin. Hadirin jamaah kajian rutin, hadis ke-27 ini berkisahkan tentang kebaikan dan dosa. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru utawi kang aran bekti. Bisa juga al-birru itu adalah silaturrahim, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan antara anak dan orang tua. Ada juga al-birru itu adalah kebaikan, segala kebaikan itu adalah al-bir. Itu merupakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal itsmu, sedangkan dosa adalah ma haka fi nafsika, apa yang membuat hati kita sesek, gak enak, mari ngelakoni kemudian kita merasa gak enak. Itu kalau orang yang merasa seperti itu ya mari melakukan perbuatan dosa kemudian rasanya itu sesek, contoh itu ijek duwe iman. Lah ono sing dol jenenge gak konangan ngelakoni dosa bertahun-tahun nyaman naik nggih nyaman baru konangan kait konangan wis kadung tumpuk-tumpuk ya. Kenapa? Soalnya kalau sing ngenangi nyaman-nyaman aja. Lah kalau orang nggak punya rasa wisan ya karena sudah nggak punya iman lagi melakukan perbuatan dosa karena sesuai ikhlas. Sedangkan yang di dalam hadis ini disebutkan wal itsmu ma haka fi nafsik, yang membuat dada kita, hati kita ya terasa, jiwa kita terasa enggak nyaman. Itu dosa itu. Wa karita lan sengit sira, engkau enggak suka ayat tolia alaihin nas, jika perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, enggak suka. Karena begitu. Kalau yang namanya al-birru adalah husnul khuluq, ya kita mafhum, kita tahu kebaikan bukan menurut pandangan manusia saja, tapi kebaikan di sini adalah menurut Allah dan Rasul. Ada kalanya baik menurut orang, tapi orang yang tak memiliki agama katanya baik, padahal tidak. Tapi ini adalah standarnya bagaimana menurut Allah dan Rasul. Itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka senantiasa kita tebarkan kebaikan. Sedangkan wal itsmu, dosa itu adalah mahaka fi nafsik, yang membuat kita tidak tenang. Ya. Tingkatannya kucing kalau dikasih makanan kan tenang, ya. Kucing jelalatan, gak usah jelalatan, jing. Ini tak kasih ikan aja. Dia makannya itu tenang, anteng gitu. Tapi kalau dia itu nyolong, kemudian kita mengetahuinya, langsung dia itu cepat pergi. Itu kalau kucing, padahal kewan. Iya, dan yang menungso.
Ya Allah ya Rabbi, nipu wong akeh yang mono yang mene tenang ae. Iya, mati cek apian kucing. Akan tetapi bagi kita semuanya yang masih memiliki iman, ketika melakukan perbuatan-perbuatan ya, kemudian yang mengakibatkan hati itu sesak, jiwa itu enggak tenang, ya itulah dosa itu. Enggak suka lagi kok nama. Mari melakukan perbuatan kemudian ya apa ya, aduh gak enak. Boleh kadek kepada Pak Pri ya apa kok? Kepada apa itu piye kok? Bagaimana kalau dia bertanya? Nah itulah perbuatan-perbuatan sekecil apapun yang membuat jiwa itu tidak tenang, ya kan? Maka itu adalah dosa itu, ya. Coba kalau kita lihat di hadis yang pertama ini dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa. Dan kau tidak suka apabila perbuatan tersebut jika diketahui oleh orang lain. Coba kita lihat di hadis yang kedua ini, nanti kesimpulannya jadi satu. Wa an Wabisah bin Ma'bad, sedangkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataitu, aku datang Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian Rasul bersabda, jika engkau datang tas'alu an birri wal ism. Wabisah, engkau datang untuk menanyakan tentang albir wal ism, tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am. Subhanallah, Rasulullah lho kok ngerti ero atine wong. Ya, karena beliau adalah Rasul. Ya. Nanti kisahnya itu seperti apa? Qala istafti qalbak. Ya takok nang atimu. Tanyakan pada dirimu. Ya. Tanyakan pada dirimu. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihil qalb. Yang dinamakan albir adalah apa yang membuat jiwa itu tenang dan apa yang membuat hati itu tentram. Beda, kalau tadi disebutkan albirru husnul khuluq. Sedangkan yang dari Wabisah bin Ma'bad ini Rasulullah SAW menyampaikan albirru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihil qalb. Yang membuat jiwa itu tenang dan yang membuat hati itu tentram. Tenang, penjenengan pagi-pagi sudah ngaji, ikut bertaklim, rasanya ayem. Siang hari bisa beramal sholih, rasanya tenang. Setelah istirahat siang, sholat, baca Al-Quran, Masya Allah, hati itu tenteram. Itu, yaitu albir. Lagi-lagi sore hari ngumpul jamaah, ayo kita iftar bersama di Masjid Al-Ikhlas. Subhanallah, hati merasa ayem. Jika iftar dok, ayo kita dengarkan Mas Alfian, saya nyampe no kajian. Berjalan Mas Alfian. Ini tolong dimanfaatkan, ini anak saya ini. Ya, karena tahun depan insya Allah sudah tidak PDR di sini. Tahun depan insya Allah sudah kita kirim ke Mesir. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Nek nang Mesir ya nang Madinah. Pokoknya jono kene. Ya. Kenapa? Karena kaderisasi harus, Pak. Harus kita lakukan, ya. Nanti dari jamaah sini pun harus juga mengirimkan, ya. Kalau enggak, pokoknya harus dikader. Nanti juga kita akan membuka yang namanya AMM, yang kita taruh di MBS. Dan semua masjid wajib mengirimkan. Karena kan ngirim no, sing sepuh-sepuh kan no. Siapa nanti yang melanjutkan? Dosa kabeh kita. Nggih, wajib mengirimkan. Insya Allah di AMM nanti majanan, gratis. Dari mana dananya? Oh, insya Allah Muhammadiyah Mojokerto niki sugih. Duwe kinti saking turun tak cukoki.
Nek wis tak juga ya wae. Nggih, nggih sampean-sampean cek gendong kabeh. Nggih nanti kita kumpulkan. Memang kita senantiasa kumpul dari majelis tabligh ini. Saya Ustadz Fathur Mukarrabin, kemudian Mas Iqbal, Kiai Kolis, Kiai Iman yang dari Mojosari itu kita aktif ngumpulnya dengan harapan karena saking kepingine terbentuk yang namanya proses kaderisasi itu. Kuatir kita semuanya. Nek di antara kita harus kepundut situs-situs itu sementara belum kita siapkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Ya. Makanya prosesnya harus kita langkahnya harus kita ambil. Salah satu di antara kami saya sampaikan. Nanti ada salah satu di antara kami nanti bayarnya sekian tuh, kok ada yang bayar? Gak usah, majanan. Loh majanan Ustaz? Iya majanan. Dananya, lo kita itu kaya, uang kita itu banyak. Ketika saya sampaikan, masih belum kita ambil ya, ada di mana-mana, semuanya tertawa. Loh, kok tertawa? Iya harus yakin. Kenapa? Jamaah kita itu adalah orang-orang yang paham. Kalau demi kepentingan kaderisasi begini, tidak ada yang berat. Kenapa? Karena semuanya tahu kewajibannya. Okay? Insya Allah segera kita rapatkan nanti. Kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Wabisah bin Ma'bad, disebutkan oleh Wabisah, itu Rasulullah SAW. Faqal, "Jita tas'alu an birri wal ism?" Qultu na'am. Maka Rasul istafti qalbak. Rasul bersabda, tanyakan pada hatimu. Al birru matma'annat ilaihi nafs wa matma'anna ilaihi al-qalb. Sing jenenge al-bir itu adalah yang membuat jiwa itu tenang, yang membuat hati itu merasa tentram. Ya itulah. Sedangkan wal ithmu ma haka fi nafsika, sing jenenge dosa itu adalah apa yang menyesakkan jiwa, wa taraddada fi sadr, dan membuat ragu di dalam dada. Artinya apa? Proses kaderisasi kalau tidak berjalan itu saya merasa dosa. Kenapa? Saya merasa terbebani. Bukan saya, kami semuanya. Nggih. Lah saiki cek dadi tanggunganku tok, sampe tak kandhane kuwabe. Tak kandhane kabeh. Lek kandhe ijik tenang-tenang ae proses kaderisasi wis tak sampaikan ngene. Oh berarti ya apa? Nggih ya. Ya harus semuanya harus peduli, care. Nggih ya. Nah coba kalau nanti ulama-ulamanya diambil, tokoh ulama mudunan kiainya diambil, mara ustadze diambil, jamaah-jamaah diambil, walam yubqi aliman, akhirnya tidak ada tersisa pun dari situ ae wong sing alim tidak ada. Maka ketika itu sing didadekno pemimpin adalah juhalan, ruusan juhalan. Sing didadekno pemimpin itu adalah pemimpin sing juhal, sing gak ngerti apa-apa, mek ngandalno jarine pendidikan S1, S2, S3 itu. Katanya pendidikan, padahal coba ditanyakan. Orang merasa dirinya itu mendapatkan pendidikan, apakah sudah bisa cara beribadah? Apakah bisa caranya mendidik? Nah inilah makanya ketika Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Wabisah bin Ma'bad, jawab Rasulullah SAW bertanya dulu, cita tas'alu an birri wal ism? Qultu na'am. Qala istafti qalbak, ayo takon hatimu dhewe wis. Begitu Rasulullah SAW gampang oleh memberikan penjelasan itu. Wis tak tanyano awakmu dhewe. Pokoke sing jenenge albir, kebaikan itu adalah sing membuat hati itu tenang, jiwa itu merasa tentram. Kalau kaderisasi ini kita laksanakan, proses kaderisasi ini wis ketok jelek-grege, kemudian proses sudah ada, proses belajar mengajar sudah terjadi, maka hati akan menjadi tenang. Oh iya, ternyata sudah terjadi, sudah berjalan proses AMM-nya, proses kaderisasi sudah berjalan. Tapi saiki dihitung sakmene akeh sak Kabupaten Mojokerto
Enggak ngitung atau wis. Sak Mojokerto tok. Berapa PCM. Kemudian nanti contohnya ada berapa PCM nggih? 13. 18. Nah nanti lek ada sing teko kurang dari 18 berarti ada di antara PCM itu nanti yang tidak ada kadernya. Sehingga membuat hati itu enggak tenang. Waduh iki ono. Yang satu enggak ada. Terus apa jangan sing ono iki kono? Waduh. Ya iki wal ismu mahaka fi nafsik. Wa taradada fi sadrik. Sing membuat hatiku jadi ragu-ragu. Gak tenang jiwa ini. Loh jangan dipikir enteng kalau nanti tidak ada kadernya itu. Ya ini yang namanya dosa itu seperti itu. Kita nggak usah dosa untuk gede-gedean, ya dosa yang tingkatannya di antara kita sendiri aja, ya termasuk dosa gede. Kalau sampai terputus kaderisasi, kita tidak mengadakannya sampai terputus, ya dosa gede juga, ya dosa gede. Makanya ya artinya apa? Tidak melihat orang lain, kita lihat dari diri kita sendiri dulu, ya. Maka walaupun wa in aftakan nas wa aftauka, sekalipun manusia berfatwa kepadamu, maksudnya ini jadikan alibi. Yo jenenge kaderisasiku ya sapa sing longgar. Yo KPKP jane repot yo gak koper yo. Lah yo apa? Setalah. Sapa sing fatwa iki? Itu tanya dulu. Orang yang tidak memiliki kompetensi memberikan fatwa tetap memberikan fatwa. Tak berilmu memberikan fatwa. Kadek sing diberikan fatwa ini yo adalah orang yang lebih tahu daripada sing memberikan fatwa. Oh, enggak memiliki kapasitas mengeluarkan fatwa. Iki lho ngandani. Lah awakmu gak apa sih jenenge gano ya apa meneh. Lho, ya apa meneh. Ya, sapa sing kei fatwa itu? Sing kei fatwa berhak memberikan fatwa adalah alim. Orang yang berilmu. Orang yang memberikan fatwa adalah orang yang berhak memberikan fatwa. Nggih. Nah, inilah yang menjadi PR kita semuanya. Coba kalau kita lihat, ini yang saya ambil contoh ini adalah apa yang ada pada diri kita di tubuh daerah Muhammadiyah kita, di daerah kita sendiri. Kita nggak lihat yang lain-lainnya. Tapi kalau dalam isi hadis ini seperti apakah dari hadis ini? Siapakah Wabiso bin Ma'bad ini? Dia adalah dulu menyertai Rasulullah SAW. Orang yang setia senantiasa berada di majelisnya Rasulullah SAW selama 1 tahun. Dia itu orang istimewa. Ya semuanya istimewa namanya sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia datang lagi hanya untuk datang menanyakan hal tersebut. Yang namanya para sahabat itu semangatnya luar biasa untuk mendengarkan langsung fatwa Rasulullah SAW, saling silih berganti datang ke kota Madinah. Seorang sahabat yang namanya Wabiso bin Ma'bad ini adalah dari negeri Syam, ya. Nawas bin Sam'an datang ke kota Madinah, seorang sahabat yang berasal dari negeri Syam. Beliau berkata, aku tinggal untuk membersamai Rasulullah SAW selama 1 tahun di kota Madinah. Tidak ada yang menghalangiku untuk kembali kecuali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Rasul untuk para sahabat. Apabila salah seorang di antara kami pergi menuju kampung halamannya, ia tidak dapat bertanya apapun kepada Rasul soalnya, atau tidak ada telepon, tidak ada HP, ya. Makanya datang langsung ke Madinah. Lantas aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bir. Beliau menjawab, itu tadi, kebaikan adalah akhlak yang baik. Ini yang di hadis pertama tadi. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka apabila itu konangan orang lain. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Imam An-Nawawi menyebutkan secara singkat dalam
hadis arba'innya dalam Musnad Imam Ahmad sebutkan bahwa Wabisoh berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya ingin agar tidak luput satupun kebaikan atau keburukan kecuali saya telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau dikelilingi oleh para sahabat yang lain, oleh kaum muslimin yang sedang meminta fatwa beliau. Aku pun melangkai mereka. Loh ya apa ini? Ya. Aku pun melangkai mereka hingga orang-orang itu berkata, wahai Wabisoh, nyengkre saya awakmu, urut-urut gitu. Ya apa Wabisoh ini? Minyak-minyak. Coba menjauh dari Rasulullah. Menanggapi mereka, saya pun berkata, biarkan saya mendekat kepada beliau karena beliau adalah orang yang paling saya cintai dan sukai untuk saya dekati. Beliau pun bersabda, ya wis, jarno Wabisoh, cerene. Ini Wabisoh. Kemudian beliau mengatakan sampai tiga kali. Ya, Rene, Wabisoh Rene. Ya, akhirnya pun Wabisoh mendekat kepada Rasulullah SAW sampai duduk di hadapan Rasul. Kemudian beliau bertanya, kenapa Wabisoh? Aku memberitahukan kepadamu atau kamu yang akan bertanya kepadaku? Kemudian Wabisoh menjawab, oh tidak ya Rasul, akan tapi beritahukanlah kepadaku. Cek dorong ngomong isine atine Wabisoh itu. Maka Rasulullah SAW ya tangannya dirapetno menepuk pun dadane Wabisoh, ya ditepukkan sambil bersabda, jika anil birri wal ism, awakmu teko untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Subhanallah. Rasulullah SAW tahu, ya karena beliau adalah utusan Allah Ta'ala. Ya. Kata Wabisoh, ya benar ya Rasul. Beliau kemudian menyatukan jemarinya dan menepukkan ke dada saya. Setelah itu beliau bersabda, wahai Wabisoh, istafti qalbak, ya takono nang awakmu dhewe. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Istafti qalbak, tanyakan hati dan jiwamu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa merasa tenang, sedangkan kejelekan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan menjadikan bimbang di dada. Meskipun orang-orang telah berulang kali memberikan fatwa, yang dimaksud ini orang-orang berulang kali memberikan fatwa adalah orang-orang yang tidak berhak memberikan fatwa, orang yang tidak memiliki kompetensi memberikan fatwa, kemudian ngandani. Tetap hati itu menjadi ragu, menjadi resah, ya. Maka itulah yang namanya dosa itu. Nah, interaksi sosial, hubungan horizontal. Orang yang dianggap baik adalah orang yang mampu berinteraksi dengan seluruh makhluk secara baik, yang berakhlak. Ini merupakan albir. Yang di hadis pertama disebutkan albirru adalah husnul khuluq. Apabila orang itu mampu mengamalkan seluruh sifat orang yang beriman yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah orang yang baik dan telah menanggapi kebaikan. Jika ingin ya melihat itu semuanya, coba kita belajar lagi dari tafsir-tafsir dari ustadz-ustadz kita yang telah menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal solih. Kemudian yang kedua, segala jenis ketaatan kepada Allah yang bersifat lahir maupun batin dikerjakan oleh anggota tubuh maupun oleh hati. Ini adalah kalau sholat kita kerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita kerjakan secara jasmaniyah, tapi secara ruhaniyah juga. Coba kalau kita lihat sholat itu, gerakan tubuh kita mulai dari takbiratul ihram, mulai dari menghadap kiblat, ya dengan jasmaniyah. Kemudian gerakan-gerakan sholat itu disertai dengan bacaan doa-doa di setiap rukunnya, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Ini dalam rangka hubungan secara vertikal dengan Allah Ta'ala, hati, hubungan hati dengan Allah Ta'ala. Nah, dalam kedua hadis tersebut terdapat pelajaran dari Rasulullah SAW bagi kita semuanya untuk mendeteksi keburukan dan kejelekan berdasarkan hati. Makanya disebutkan istafti qalbak, ya takona awakmu dhewe. Lekade yang membuat hati itu tenang, jiwa itu tentram.
Apa itu tentram? Ya kita merasa puas dengan amal kita. Sedangkan kepuasan ini tidak terukur oleh orang-orang yang tidak beriman. Ketentraman, kepuasan ini tidak diukur oleh orang yang beriman. Ya, karena orang beriman itu mendapatkan cahaya. Lane wong sing biasane fasik, orang-orang yang membuat kerusakan, masih mateni wong muslim, yo tenang-tenang ae. Luburkan itu berarti laka dosa. Kenapa? Soalnya mereka adalah orang kafir, musuh Islam, membunuh orang Islam, yo tenang-tenang saja, tidak merasa resah. Sedangkan kalau kita cok cacak sing jenenge berbuat jahat ya sing akeh, salah ucap dengan teman sendiri, wis ati merasa gak enak, ngoten nggih. Nggih, gak enak. Akan tapi kalau membuat hati itu tenang, jiwa menjadi tentram, itulah yang namanya albir itu. Ya. Membuat jiwa itu tenang. Ya, segala aktivitas yang membuat kita tenang, amal soleh membuat kita tenang. Ya, makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun senajan berwajah ceria ambek temannya pagi-pagi walaupun poso, ditunjukkan bahwa wajah kita itu senang. Ya, ini merupakan kebaikan juga. Ya, kebaikan juga. Apalagi amal-amal solih yang lainnya. Itulah yang namanya perbuatan albir itu. Sedangkan keburukan, dalam kedua hadis di atas terdapat pelajaran dari Rasulullah bagi kita untuk mendeteksi keburukan dan kejelekan berdasarkan hati. Hadis ini menunjukkan bahwa keburukan memiliki dua tanda. Yang pertama, adanya kerisauan hati di saat akan mengerjakannya. Jika ini ngelakoni tok, hati wis kaenan. Wis gak enak, apalagi ngelakoni, wis ngelakoni didik, wis gak enak wis. Ini menunjukkan keimanan seorang. Kemudian yang kedua, adanya keinginan agar tidak diketahui orang lain. Aduh, jangan ngantek konangan sih, cekak konangan wong. Ya ini, oke. Wa karihta ayyatoli'ah, dan engkau tidak suka apabila orang lain itu mengetahuinya. Kenapa? Karena yaitu jenis dosa itu. Maka pelajaran ini kita harus berhati-hati. Bagaimana ucapan kita, bagaimana amalan-amalan kita, jangan sampai membuat hati itu tidak tenang, membuat jiwa itu menjadi risau. Nah, dari dua penjelasan tadi, tentu yang dimaksud di sini adalah hati yang masih sesuai dengan fitrah, masih dua iman dan tunduk patuh pada syariat Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa yang menurut orang beriman adalah sebuah kebaikan, itulah kebaikan. Jadi parameternya adalah orang yang beriman. Apa yang menurut orang yang beriman itu adalah sebuah kebaikan, maka itulah kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Apa yang menurut orang beriman itu adalah sebuah kejelekan, itulah kejelekan di sisi Allah Ta'ala. Nah, di sisi lain hadis ini menunjukkan bahwa Allah sudah membekali setiap hamba dengan fitrah untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Sudah dibekali oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi fitrah itu butuh dikawal. Yang sering kita dengarkan itu ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi aw yumajisani. Tidak ada seorang pun yang terlahirkan ke dunia ini melainkan sudah dibekali oleh Allah Ta'ala fitrah itu. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, melainkan mereka itu dilahirkan atas fitrah, sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Kenapa? Karena tidak dikawal. Fitrah yang Allah berikan tidak dikawal. Kayak cilik wis dikenal nama Allah Ta'ala, wis ada di pelukan orang tua, wis dikawal. Kemudian gede-gede wis diajarkan tentang doa-doa.
umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Ya. Nah tentunya diperintahkan untuk sholat berarti saat dunia umur 7 tahun wis diwurui maca Al-Fatihah, maca surat-surat pendek. Ya. 7 tahun mesti ngomong sholat. Perintahkanlah kepada anakmu untuk sholat jika sudah usia 7 tahun, dan pukullah ketika usia 10 tahun. Nekati jika kalau sholat dari 7 tahun ke 10 tahun berarti 3 tahun. Butuh latihan 3 tahun pembiasaan baik itu. Butuh 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun dari umur 7 tahun 7, 8, 9, 10, 3 tahun tatano cenderung terbiasa cenderung budalai ya digepuk ya pukullah sabda Rasul ya pukullah. Nah ini dalam rangka pengawalan ini. Kemudian mari umur 10 tahun makanya usia-usia ini perlu ketika kita nitipno anak siapa gurunya itu kita harus paham. Kenapa? Karena dalam rangka mengawal mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Karena fitrah ini perlu dikawal oleh orang-orang yang betul-betul memiliki nurani pendidikan. Di tele SD ini, ya kita sebagai warga Muhammadiyah punya SD Muhammadiyah, ya di tele kene lah. Nonton ya? Masuk akal ya tadi. TK ya di tele abah. Kenapa? Di situ diajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita sebagai orang tua mengarahkan anak itu menjadi ringan. Lebih-lebih ini nih. Next masuk SD. Usia 10 tahun, antara 7 tahun ke 10 tahun itu masuk SD. Maka yang mengawal penuh ini adalah guru-guru SD ini. Maka ya guru-guru kita, mestinya ustadz ya. Ustadz ngawal anak ini. Guru ya ustadz. Guru kenapa? Sebab guru itu ya digugu ya ditiru. Ojo sampai salah kita mengangkat guru. Ya. Apa meneh salah nitipno pada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kenapa? Salah nitipno anak. Sehingga anak kita dididik oleh orang lain, sementara kita tidak tahu bagaimana akidahnya, tidak tahu bagaimana akhlaknya, sehingga anak itu nanti pola pikirnya akan melenceng dari akidah yang salimah, diajar orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini makanya kita harus betul-betul perhatian betul dalam rangka mengawal fitrah anak kita yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Maka jangan salahkan ketika anak itu sudah besar salah pikiran ini salah ya wis dibelani dididik di sekolah menghabiskan biaya akeh-akeh datang menjadi musuh orang tua. Lho sih ojo salah anak dhisik. Tanyakan pada diri kita semuanya, kita taruh di mana anak kita itu. Kalau terjadi kesalahan, makanya Rasulullah SAW sebutkan istafti qalbak. Tanyakanlah pada hatimu. Sing jenengi kebaikan itu adalah membuat hati itu tenang, jiwa itu tentram. Lekadek didik anak itu dengan jalur yang benar, dididik dengan kebenaran, ya, maka hati itu tentram. Tapi lekadek anak itu deleke kemudian membuat hati itu galau, gundah. Kenapa? Sebab gak cocok. Wis umur 10 tahun datang gak sholat dan habis doa. Sholat aku kemudian masjid, sholat di minang omah. Waduh, iki atine gak karu-karuan. Sitala iki ben ditilke indise, salah suat. Ya, salah pendidikan. Ya, maka ya betul-betul kita taruh karena kita sudah memiliki lembaga pendidikan ya. Kita taruh di lembaga pendidikan kita semuanya. Ya, saya ingin nyajati loh, anak-anak kita ada di mana ya sekarang ya? Nah, sekolah negeri Kuantan. Udah ada apa? Kok sekolah di sana? Bukankah kita semuanya memiliki lembaga pendidikan? Di sekolah negeri kono itu berarti gak percaya sampai lembaga dewe. Ini ekstrimnya kalau saya bicara seperti itu, ya kan? Kita memiliki lembaga pendidikan, ternyata anak kita taruh di lembaga yang lain, berarti kita tidak percaya dengan lembaga yang kita dirikan sendiri. Loh ya apa ini mindsetnya, ya kan? Sementara anak kita dididik oleh orang lain, maka membuat hati itu kalau ya itu jadi dosa, ya. Itu menjadi itu ya, membuat kita dosa. Kalau sekarang masih itu, belum lagi nanti ketika anak itu sekolah yang tidak ada agamanya, agamanya melong jam dalam sepekan, sehingga anak itu tak kenal lagi sholat hanya sebagai retorika.
tak kenal lagi puasa, tak kenal lagi rukun-rukun Islam, tidak menjalankan. Sehingga ketika kelak anak itu dipanggil ambil Gusti Allah Ta'ala, orang tua mlebu swarga, anak itu dipanggil rokok. Tapi anak akan berargumentasi di hadapan Allah Ta'ala. Gimana orang kula ya Allah nek ade disiksa. Sebab ayah kula pingin mboten nate muruhi kula salat gak tau diuruhi. Poso lho ya apa le awakmu tak sekolah no akeh nggih tapi sekolah gak kowe ngono ya. Ini yang membuat kita itu gagal masuk surga ya gara-gara salah tempat itu. Ya salah tempat pendidikan. Sehingga akhirnya orang tua ya dituntut di hadapan Allah Ta'ala. Inilah ketika di akhirat nanti itu semuanya repot ambek urusannya dewe-dewe, repot ambek tanggung jawab dewe-dewe. Pada hari itu ya yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu setiap orang itu akan lari. Yauma yafirru, pada hari itu akan lari. Yauma yafirru mar'u, seorang min akhi, dari saudaranya. Wis gak kenal dulur wis. Ya. Begitu juga wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Ya, likul limri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Masing-masing di antara mereka semuanya nanti akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau lekadik untuk menyelamatkan dirinya mencari alasan gara-gara ayahnya, orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, maka nanti akan dituntut oleh anaknya. Anaknya tidak mau dipanggang gara-gara ketidaktahuannya. Nah, maka harus ini menjadi pikiran urusan albir wal ism. Ini pembahasannya ya wakeh ya. Apalagi ini menyangkut dengan jamaah kita semuanya. Ya, untuk itu kita selamatkan diri kita semuanya di dalam firman Allah Ta'ala surah 66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri-istrimu dijaga, anak-anakmu jagaan, ya, semuanya dijaga dari panasnya api neraka, ya, semuanya dijaga dia. Ya, ini di dunia kita beramal seperti itu. Ya karena hukuman yang di dunia, sebab hukuman itu nanti ada di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada amal kecuali hisab. Lagi dunia, amal kok kalau hisab nanti ada di akhirat. Ya, ini adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah hadirin, intinya dari hadis ini tadi, ayo kita introspeksi diri kita semuanya. Untuk urusan kebaikan, lebih-lebih di bulan puasa, bulan yang untuk tadrib, melatih diri kita semuanya, bulan untuk tarbiyah, pendidikan bagi kita semuanya, amalan-amalan baik, ibadah mulai dari pagi hingga petang, siang dan malam yang kita lakukan, ya, agar menjadi pelajaran untuk kita laksanakan dan kita amalkan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga gelar tattaqun itu akan kita dapatkan. Allahumma amin. Untuk itu mari kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, iftar kita, sodakoh kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan telah kita akan memetik buahnya, kita akan menerima pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diselamatkan dari panasnya api neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti akan dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana
wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tahmidana wa tahlilana wa tasyu'ana wa tasyahudana wa tadarru'ana wa la tadri biha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, demikian tadi hadis ke-27 dari Arba'in An-Nawawi yang disampaikan. Ada benarnya semata-mata kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Andaikan dalam saya menyampaikan tadi menyinggung perasaan kita semuanya, mohon dimaafkan. Tidak ada kata lain yang saya ucapkan, hanya kita betul-betul mengajak untuk menuju kebaikan. Cuma metodenya berbeda-beda. Mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.